Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dialog Fokus on Infra dan masih bersama dengan narasumber pilihan yaitu Bapak Dendi Kurniawan selaku Direktur Utama Pelita Air. Pak Dendi, kita lanjutkan ya dialognya. Tadi di segmen sebelumnya saya sudah menyinggung bagaimana sih rencana bisnis dari Pelita Air sendiri di tengah sejumlah tantangan yang ada. Tadi soal strategi kita sudah membahas secara lengkap, tapi saya dengar di tahun 2025 juga Pelita Air punya rencana-rencana yang cukup menarik. Salah satunya adalah dengan menambah rute penerbangan internasional. Dan juga dalam negeri juga akan ditambah. Mungkin boleh dijelaskan Pak Dendi bagaimana rencananya? Kami memang punya rencana jangka panjang untuk selalu menambah jumlah pesawat setiap tahun. Mas, armadanya berarti? Armada, Oke. menambah jumlah pesawat ya setiap tahunnya. Selalu kami akan memberikan request for proposal ke top 20 lessors yang ada di dunia ini. Kalau mereka memang punya available pesawat yang bisa diberikan kepada kami. Nah, tahun ini dari target tambahan 4, satu sudah datang 2 minggu yang lalu. Jadi sekarang ini kami sudah mengoperasikan 13 pesawat Airbus A320. Yang 3 lagi itu satu akan datang di pertengahan Juni, kemudian satu di November dan satu di Desember. Jadi insya Allah akhir tahun ini kita sudah mengoperasikan 16 pesawat. Nah, rutenya kami per hari ini sudah mengoperasikan 16 destinasi yang ada di Indonesia, mulai dari Aceh sampai ke Sorong di Papua. Dan tadi betul kata Mbak Dina, memang dalam waktu dekat ini di bulan Juni kami akan menambah rute baru baik domestik maupun internasional. Jadi itu fokus kami memang strength-nya untuk terus meningkatkan konektivitas domestik memang. Jadi rute baru nanti yang akan kami buka di bulan Juni itu adalah Jakarta, Makassar, dan Ambon. Jadi kita akan mulai banyak ke Indonesia Timur juga, karena di Sumatera kita sudah banyak, kita ada Aceh, Medan, Palembang, Padang, dan Pekanbaru. Kalimantan juga sudah ada Pontianak, Banjarmasin, dan Balikpapan. Sulawesi sekarang tuh baru ada Kendari, nanti akan jadi kota yang kedua di Makassar, dan nantinya Ambon akan jadi destinasi di Indonesia Timur yang kedua setelah Sorong di Papua. Dan juga di mid of June nanti insya Allah kalau lancar kita akan membuka rute internasional pertama kita Jakarta-Singapura. Nah, ini memang menjadi rute internasional pertama kita, tapi international destination itu bukan menjadi fokus atau prioritas kita memang. Kami melihat sudah ada kakak kita Garuda di sana. Kami akan membantu pemerintah untuk meningkatkan konektivitas domestik, karena saya rasa domestik juga masih perlu banyak diberikan kapasitas sehingga masyarakat Indonesia diberikan banyak pilihan lah. Karena kalau kita lihat Mbak sekarang, mungkin kalau direct flight dari Jakarta sih sudah banyak ya, sudah mengkoneksi hampir seluruh ibu kota provinsi yang ada di Indonesia. Tapi antar ibu kota provinsi ini sendiri masih belum banyak loh. Yang direct flight yang direct. Jadi ujung-ujung harusnya, saya kalau dari A ke B masih harus lewat Jakarta dulu. Nah, ini tentunya menjadi PR bersama maskapai yang ada di Indonesia, bagaimana kita bisa meningkatkan konektivitas domestik tersebut. Nah, khusus untuk internasional memang tidak akan banyak rute internasional yang kita buka. Tapi kenapa kita pilih Singapura? Karena Singapura itu adalah the largest international hub yang ada di Southeast Asia. Semua airline ada di sana gitu. Dan kami berharap kalau kami terbang ke sana itu nanti juga bisa membantu pengembangan tourism yang ada di Indonesia. Jadi misalnya katakan ada orang dari mancanegara yang memang ingin ke Indonesia, tujuannya ke Bali atau ke Jogja dan any other destination memang kita terbangi, itu bisa menggunakan Pelita, mereka terbang ke Jakarta dulu. Tentunya tidak tertutup kemungkinan juga mungkin nanti ada direct flight dari Singapura ke kota-kota lain selain Jakarta ya. Jadi lebih ke sana. Kenapa kita meng-cater Singapura juga ada misi kita juga untuk membantu mengembangkan pariwisata yang ada di Indonesia. Nah, rute internasional berikutnya yang perlu saya highlight adalah rute penerbangan untuk umroh Jakarta Jeddah direct flight. Tadinya itu rencananya di Q3 tahun ini. Tapi ini kita masih hunting nih untuk mencari pesawat wide body, karena pesawat yang besar ini lebih jarang lagi nih sekarang supply-nya. Sementara demand-nya sangat tinggi secara internasional. Jadi masih agak sulit kita mendapatkan pesawat yang wide body. Karena kalau kita menggunakan pesawat yang Airbus A320 sekarang nggak bisa direct, Mbak. Harus melakukan tag stop. Nah, itu sebenarnya tidak nyaman bagi penumpangnya. Kita akan cari pesawat wide body yang bisa langsung direct flight dari Jakarta ke Jeddah. Ini masih dalam proses, kita negosiasi dengan ada
dua pihak untuk terkait pesawat widebody ini. Mudah-mudahan kalau kita bisa close di tahun ini, penerbangan perdananya untuk Jeddah bisa di tahun 2026. Oke, nah ini berkaitan dengan apa yang ingin saya tanyakan selanjutnya, yaitu sebenarnya kalau dari perusahaan maskapai sendiri, dari Pelita Air sendiri, sebenarnya kebijakan atau bantuan dari pemerintah seperti apa sih Pak yang paling berpengaruh terhadap bisnis yang akan membawa dampak positif? Bantuan sih kalau ditanya banyak banget sih wishlistnya sebetulnya ya. Seperti yang selalu diperjuangkan oleh teman-teman airline melalui INAKA, kita berharap juga ada insentif berupa penghapusan bea masuk untuk berbagai komponen spare part. Memang pada saat komponen spare part tersebut bisa diproduksi dalam negeri, kami setuju lah. Sebaiknya kalau yang untuk impor diberikan bea masuk supaya kita juga menggunakan yang dalam negeri. Tapi selama dalam negeri belum bisa, ya tentunya akan berat kan, kita harus lari keluar untuk cari spare part atau komponen tersebut. Nah ini yang kami minta tentunya ada insentif dari pemerintah. Kemudian dari peraturan perpajakan, mungkin saya tidak akan go into detail, ada beberapa lah teks mungkin yang terkait dengan sewa pesawat dan lain sebagainya yang mungkin kita ada perlu relaksasi gitu ya. Meskipun sekarang juga dari sisi teks, kalau memang counterpart kita itu adalah sebuah perusahaan di negara yang punya tax treaty, memang bisa menghemat biayanya. Tapi kan yang namanya lessor ataupun penjual pesawat itu selalu kalau dalam perjanjiannya mereka maunya net. Jadi kalaupun ada PPh atau income tax itu ya harus menjadi tanggungan dari kita gitu. Nah, itu tentunya akan menambah ongkos bagi airline dan menambah biaya operasi dari kita sendiri. Nah, terus mungkin yang lain-lain juga adalah terkait dengan insentif misalnya mengenai aftur. Saya rasa sekarang Pertamina sudah memberikan harga yang the best ya. Ya, kebetulan kami juga adalah satu grup dari Pertamina. Nah, tapi kan memang untuk aftur yang di luar Jakarta ini kan harganya mahal. Nah, kami sendiri bisa paham kenapa itu menjadi mahal, karena ada ongkos transportasi yang harus ditanggung oleh Pertamina untuk mengirim aftur ke sana. Nah, apakah bisa mungkin dicarikan solusinya supaya memang di daerah-daerah di luar Jakarta tersebut harga aftur juga bisa ya tidak sampai semurah Jakarta, tapi tidak sampai Lebih terjangkau. mahal gitu ya. Karena kan tidak mungkin semua pesawat itu akan uplift afturnya kan di Jakarta. Dan harus bisa uplift yang di Surabaya dan lain sebagainya. Tapi tentunya ini butuh komitmen juga dari semua pihak, dari pemerintah. Tidak bisa juga terus kita minta dari Patraniaga juga yang harus menurunkan harga, tapi mereka yang rugi juga, kita tidak mau seperti itu tentunya. Everybody ini harus win-win aja sih mestinya. Kalau airline itu sehat, untung, dia akan banyak bisa melakukan inovasi sebetulnya. Nah, inovasi ini akhirnya membuat pelayanan kepada penumpang juga menjadi lebih baik. Dan dia kalau juga untung, cash flow-nya positif, dia bisa nambah pesawat lagi, nambah rute yang banyak. Dan akhirnya bisa memberikan harga tiket yang terjangkau bagi masyarakat. Dan memberikan multiplier efek ekonomi terhadap negara kita lihat tersebut. Indonesia ini kan negara kepulauan. Artinya transportasi udara itu adalah sesuatu yang mutlak pasti dibutuhkan. Kalau kita mau bicara mengenai pertumbuhan ekonomi, nah pariwisata kan salah satu juga driver untuk mensupport GDP growth kita juga. Jadi tentunya airline menjadi sesuatu yang sangat penting. Meskipun moda transportasi lain bisa juga, tapi kan dari sisi time, kalau airline kan cepat gitu ya Mbak. Nah ini yang harus memang dipikirkan jangka panjang ke depannya. Belum lagi kita melihat Indonesia sebagai destinasi wisata tuh banyak sekali yang bisa dikembangkan, karena pemerintah mengembangkan Lombok dengan Mandalikanya dan lain sebagainya. Plus dengan fakta bahwa jumlah penduduk Indonesia nomor 4 terbesar di dunia, 280 juta. Kalau kita jumlahkan ASEAN, ya Southeast Asia aja itu hampir sekitar 700-800 juta mungkin angkanya, dibandingkan dengan sekitar 8 miliar total penduduk dunia, kan 9% dari marketnya. Jadi mestinya memang kita bisa melihat ini prospeknya sangat prospektif, tinggal bagaimana menyiapkan infrastrukturnya sehingga semua bisa menuju ke sana dan akhirnya semuanya happy lah gitu, penumpang happy, airline-nya juga happy. Pemerintah juga ujung-ujungnya katakan memberikan insentif bea masuk, memberikan insentif perpajakan, tapi kalau airline untung kan ada PPh badannya juga dan lain sebagainya yang
ya net-netnya mungkin akan lebih bagus lah, mudah-mudahan. Terima kasih Pak Dendi sudah berbagi perspektif bersama kami di CNBC Indonesia. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Sukses terus untuk Pelita Air, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Dendi.